Pemirsa, konflik antara masyarakat adat Pubabu, Besipai, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur dengan pemerintah daerah setempat masih berlarut. Sebuah video menunjukkan penggusuran yang dilakukan aparat bersenjata dengan menembakkan gas air mata. Dalam video amatir ini nampak ibu-ibu berteriak histeris ketika aparat kepolisian dan anggota BRIMOB bersenjata lengkap memaksa mereka untuk meninggalkan lokasi. Ya, dalam video berdurasi 3 menit 42 detik nampak sejumlah personel keamanan nampak mengancam warga dan beberapa kali terdengar suara tembakan disertai suara tangis anak-anak. Seorang perempuan nampak histeris bahkan hingga harus ditopang temannya. Mereka berteriak memohon kepada aparat agar bisa tetap menempati rumah mereka. Mereka bahkan bersujud dan berguling di tanah memohon untuk bisa tetap tinggal di tanah mereka. Sebanyak 29 kepala keluarga warga Pubabu yang menjadi korban penggusuran oleh pemerintah Provinsi NTT saat ini tinggal di bawah pohon. Sebagian di antara mereka tidur beralaskan tanah karena hanya ada 3 lembar tikar. Aduh, kalian bisa tidak punya hati, lihat kami begini. Kamu tidak ada. Ini dong, kenapa tidak punya Lahan 370 hektar yang sedang dalam sengketa ini semula merupakan lahan milik suku yang diserahkan kepada pemerintah. Lahan ini digunakan untuk kerjasama dengan Australia sebagai tempat peternakan sapi selama 5 tahun. Kemudian lahan dibiarkan kosong dan digunakan kembali oleh warga setempat untuk berkebun dan membangun rumah. Pihak Provinsi NTT yang ingin memanfaatkan lahan datang merelokasi warga. Namun warga setempat menolak hingga berujung pada penggusuran paksa dengan bantuan aparat bersenjata lengkap. Dia bilang ini dia tidak punya rumah, toh dia punya di mana? Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta dari jalur independen Bagio Wahyono dan FX Suparjo telah memenuhi verifikasi faktual. Jika kelolosannya diumumkan oleh KPU, pasangan ini siap mendaftarkan diri ke KPU dengan naik kuda. Pasangan calon Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa batal melawan kota kosong di pemilihan wali kota Solo 2020. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota dari jalur independen Bagio Wahyono dan FX Suparjo atau Bajo telah memenuhi verifikasi faktual yang dilakukan verifikator Komisi Pemilihan Umum. Terkait dengan tahapan pemenuhan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan, khususnya Bajo di Kota Surakarta, saat ini memang sudah selesai untuk verifikasi faktual masa perbaikan di tingkat kelurahan yang dilaksanakan oleh PPS. Selesai pada tanggal 15 hari Sabtu yang lalu. Nah, saat ini tahapannya adalah verifikasi faktual ini, rekapitulasi tingkat kecamatan. Sebanyak 10.000 surat dukungan tambahan yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU merupakan upaya perbaikan tim Bajo yang sebelumnya gagal karena jumlah dukungan belum memenuhi syarat minimal. Sebelumnya Bajo menyetor 36.000 berkas dukungan namun hanya 27.000 yang memenuhi syarat. Sementara untuk bisa ikut kontestasi Pilkada Kota Solo, calon independen harus mengantongi sedikitnya 35.000 berkas dukungan.
Setelah diberi kesempatan untuk memenuhi kekurangannya, pasangan Bajo kembali menyetor 21.000 berkas dukungan. Dari jumlah itu, sebanyak 16.000 berkas dukungan dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Jika dalam rapat pleno 21 Agustus mendatang dinyatakan lolos proses verifikasi, pasangan Bajo mengatakan akan mendaftarkan ke KPU dengan naik kuda. Nah, itu nanti kalau sudah dinyatakan lolos, ya kita tanggal 4 pendaftaran ya untuk bakal calon untuk pendaftaran tanggal 4. Kalau kita biasa sederhana ya biar istilahnya pakai beca atau apa gitu enggak? Mungkin saya sama Pak Bajo naik kuda, Mas. Oh ya, naik kuda. Nilainya mungkin beca atau kendaraan atau sepeda. Partai Keadilan Sejahtera terancam tidak dapat mengajukan calonnya di pemilihan Bupati Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hal ini terjadi setelah Partai Demokrat membatalkan koalisi dengan PKS untuk mengusung Gunawan dan Dina Lorenza. Pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2020 akan dibuka pada tanggal 4 hingga 6 September. Kurang dari 1 bulan pendaftaran calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum, namun 2 partai besar di Kabupaten Bandung, PKS dan Demokrat masih perang dingin. Sebelumnya PKS dan Partai Demokrat sepakat mengusung Gun-Gun Gunawan dari PKS dipasangkan dengan artis Dina Lorenza yang merupakan kader Partai Demokrat. Namun pada akhir Juli lalu, Partai Demokrat menarik diri dari koalisi. Namun juru bicara PKS mengklaim koalisi PKS dan Partai Demokrat di pemilihan Bupati Kabupaten Bandung sudah 75%. Bahkan disebutkan tinggal menunggu surat keterangan dari DPP Partai Demokrat. Internal Demokrat, nah ya puncaknya sebagaimana kita janjikan, kita ingin buat statement yang resmi gitu ya. Sebelum kemerdekaan itu kita buat statement bahwa Pak Gun-Gun dan Dina Lorenza sudah siap sebagai calon bupati dan wakil bupati yang diusung PKS Demokrat. Nah terkait dengan Demokrat itu kita tunggu mekanisme internal yang formalnya ya, di mana sekarang sedang digodok hasil perkembangan di bawah, sedang digodok, sedang diplenokan untuk kemudian muncul secara resmi rekomendasi dari Partai Demokrat. Namun Partai Demokrat justru mengklaim telah membatalkan koalisi dengan PKS untuk mengusung Gun-Gun Gunawan dan Dina Lorenza. Menurut Demokrat, koalisi sudah bubar karena PKS menolak bakal calon yang diusung, padahal tengah mengikuti masa seleksi. Demokrat akhirnya membuat kesepahaman dengan PKB dan Partai Nasdem untuk mengusung Dadang Supriyatna dan Sahrul Gunawan. Akhirnya Demokrat mengambil keputusan untuk keluar daripada koalisi PKS karena permasalahan tidak sesuai dengan apa yang tercantum daripada kesepakatan bersama waktu itu. Dan akhirnya karena justru kita mengusung kepada salah satu kandidat Pak Dadang Supriyatna karena dia menyanggupi untuk kepentingan partai 2024 berikutnya. Hingga kini, PKS, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat yang belum secara resmi menetapkan pasangan calon di pemilihan Bupati Kabupaten Bandung. Namun jika Partai Demokrat berkoalisi dengan Nasdem dan PKS mendukung calon Bupati Dadang Supriyatna Sahrul Gunawan, sementara Partai Gerindra berkoalisi dengan Partai Golkar mendukung Kurnia Agustina dan Usman Sayogi, dan PDI Perjuangan serta PAN telah mantap mengusung Yena Atep, maka Partai Keadilan Sejahtera terancam tidak bisa mengajukan calonnya karena jumlah kursi tidak mencukupi jika tidak berkoalisi dan ditinggal sendirian oleh partai-partai lainnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. 6 pelaku teror geng motor yang menewaskan 2 remaja di Matraman, Jakarta Timur diringkus petugas. Kami kembali usai jeda berikut ini.